Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di kelas seni budaya. Ayo sama-sama siapkan diri kita belajar seni budaya. Nah, kali ini kita akan membahas gambar model. Selamat mengikuti. Baiklah, sekarang akan kita bahas tentang menggambar model. Pertama, pengertian menggambar model, yaitu kegiatan merekam objek di atas bidang gambar dua dimensi secara tepat dan mirip sesuai objeknya dengan memperhatikan bentuk, proporsi, komposisi, perspektif, dan bayang-bayang. Jadi intinya adalah menggambar model itu memindahkan bentuk model yang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi, misalnya kertas gambar. Ya, ke dalam bidang gambar 2 dimensi, misalnya kertas gambar. Nah, diusahakan bentuk yang mirip. Walaupun 2 dimensi pada bidang gambar nampak seperti 3 dimensi. Ini yang dimaksud dengan menggambar model. Tentu dengan memperhatikan bentuk, proporsi, komposisi, perspektif, dan bayang-bayang. Konsep menggambar model atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menggambar model. Ada proporsi. Maksud dari proporsi adalah perbandingan ukuran yang tepat antara bagian-bagian benda atau model. Jadi kita harus tahu detail perbandingan ukuran bagian-bagian model yang akan kita gambar. Kalau ada yang tidak pas, maka gambar akan terlihat janggal. Kemudian komposisi. Komposisi artinya penataan letak. Kalau kita memindahkan beberapa bentuk model benda ke dalam satu bidang gambar, misalnya kertas gambar, maka benda itu harus ditata, diatur letaknya dengan tepat, dengan baik, sehingga gambar nampak menarik dan bagus. Kemudian perspektif. Perspektif artinya bentuk benda yang sesuai sifat pandangan manusia. Jadi pandangan kita manusia ini punya sifat benda yang ukurannya sama, kalau letaknya lebih jauh maka akan nampak lebih kecil. Lalu gelap terang. Gelap terang ini bisa menimbulkan atau membuat kesan 3 dimensi. Nah, gelap terang ini adalah bagaimana mengatur ketebalan warna dengan prinsip bagian yang kena sinar dengan bagian yang tidak kena sinar berbeda ketebalan pewarnaannya. Kemudian juga perhatikan juga plastisitas. Semakin kita bisa meniru bentuk benda dalam bidang gambar, maka plastisitasnya baik. Jadi plastisitas ini adalah peniruan yang bagus, tepat. Nah, kalau kita ingin menggambar model secara sederhana, inilah bahan dan alat yang harus kita siapkan. Tentu kertas gambar sebagai media. Pensil sudah pasti karena menggambar model membuat garisan awal dengan pensil. Nah, untuk kesalahan-kesalahan kita siapkan juga karet penghapus. Pewarnaan kita pakai krayon. Sebetulnya krayon bisa,
pensil warna juga bisa. Kali ini anggap saja krayon. Itu bahan dan alat kalau kita ingin memulai menggambar model. Prosedur atau langkah menggambar model. Pertama, jelas siapkan alat dan bahan tadi. Kedua, pengamatan atau amati objek yang ingin kita gambar sehingga kita mengenal bagian-bagiannya secara detail. Jadi kalau sudah kenal betul bagian-bagian dengan detail, maka pengamatan sudah berhasil. 3. Menentukan teknik menggambar. Ya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam menggambar model, tapi nanti dibahas dalam lembar berikutnya. Kita bisa pilih salah satunya. 4. Membuat sketch atau sketsa atau rancangan gambar. Biasanya sketch ini berupa garis-garis kasar yang menggambarkan bentuk model secara garis besar, secara umum. Belum detail, belum halus, namanya sketsa. 5. Penyelesaian gambar atau finishing. Nah, pada saat penyelesaian atau finishing inilah bentuk dirapikan, dibuat sesuai dengan mirip dengan aslinya, juga diberi pewarnaan termasuk gelap terang dan lain-lain. Dalam menggambar model, kita juga harus mengenali bentuk-bentuk model atau benda yang ada di alam sekitar kita. Dari sekian banyak bentuk benda, bisa dikategorikan dua macam. Ada benda yang mengandung bentuk lingkaran, bentuk tabung, atau bentuk silinder, itu disebut silindris. Nah, saya nggak perlu contohkan beberapa bendanya atau modelnya. Kalian bisa silakan berpikir benda-benda apa saja di alam kita ini yang masuk kategori silindris karena mengandung lingkaran atau mengandung silinder atau bentuknya mengandung tabung. Lalu yang kedua, benda-benda yang bentuknya mengandung bentuk persegi atau kotak. Boleh digunakan kotak atau persegi. Itu namanya bentuk kubistik. Nah, di alam ini semua benda yang kita lihat bentuknya ada yang silindris, ada yang kubistis. Kalau ada yang beda, mungkin itu perpaduan antara silindris dan kubistis. Nah, ini teknik-teknik dalam menggambar bentuk. Teknik linier adalah teknik goresan garis. Jadi untuk memindahkan atau membuat bentuk model yang kita lihat ke dalam kertas gambar, cukup membuat dengan goresan-goresan garis. Yang kedua, teknik blok. Blok artinya menutup rapat. Jadi bagian benda ini ditutup di blok dengan warna hitam atau warna apa saja, asal ditutup dengan warna atau di blok disebut teknik blok. Ketiga, ada yang namanya teknik pointillis. Pointillis itu merangkai titik. Kita lihat di sini ada ratusan mungkin ribuan titik yang dirangkai oleh si pembuat gambar. Diatur ketebalan dan kerapatan titiknya sehingga membentuk suatu model atau benda. Termasuk juga bentuk bayang-bayang dan bentuk lainnya sehingga berkesan 3 dimensi walaupun sebetulnya itu 2 dimensi. Yang keempat, teknik arsir. Arsir artinya adalah goresan garis secara kasar ya. Bisa juga halus sih sebetulnya. Tapi yang jelas prinsipnya garis. Nah, bedanya apa dengan linier? Linier membentuk model hanya dengan goresan garis. Kalau arsir akan menutup bagian
benda yang sudah digambar, mungkin juga secara linear gambarnya, dibuat dengan goresan-goresan garis atau diarsir, disebut teknik arsir. Lalu teknik gusel artinya adalah gosok. Jadi bisa diwarnai dengan pensil atau digosok dengan kertas atau tangan, yang jelas teknik gosok. Akuarel artinya transparan. Jadi gambar dibuat sedemikian rupa sehingga berkesan transparan. Terakhir, plakat. Ya, blok artinya menutup, plakat juga menutup dengan warna. Bedanya kalau blok itu biasanya hitam atau siluet bayangan, kalau plakat menutupnya dengan warna. Itu teknik-teknik yang bisa kita pilih kalau kita melakukan atau ingin membuat gambar model. Prinsip menggambar model, ya tadi perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, bayang-bayang. Nah, ini dibahas di sini. Ini perspektif ini gambar yang mengetengahkan sifat pandangan manusia. Kita lihat di sini, ya, benda yang jauh nampak semakin kecil, perspektif. Yang dua, komposisi, penataan letak ataunya. Yang ketiga, bayang-bayang. Dengan dibuat bayang-bayang, kesan 3 dimensinya terlihat. Yang keempat, gelap terang.